Hai guys, balik lagi ke Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal lanjutan, yaitu soal dan juga pembahasan mengenai tes wawasan kebangsaan SKD CPNS. Ini merupakan materi, soal ini materinya adalah peranan Indonesia dalam tatanan regional dan tatanan global, part 4. Oke, soal nomor 1. Perjanjian perdamaian antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau kita kenalnya dengan GAM itu dilaksanakan di mana? A. Jenewa, Swiss. B. Den Haag, Belanda. C. Jakarta, Indonesia. D. Helsinki, Finlandia. Atau E. Manchester, Inggris. Jawabannya yang D. Helsinki, Finlandia. Kenapa? Karena pada tanggal 15 Agustus 2005, Menlu, Menteri Luar Negeri Hamid Awaludin dan Malik Mahmud Al-Haitar, itu hasil otonomi khusus untuk Aceh, pelututan GAM ditariknya TNI, misi pemantauan Aceh itu diadakan pilkada. Nah, oke, perjanjian perdamaiannya dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal nomor 2. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh A. 29 negara, B. 30 negara, C. 31 negara, D. 32 negara, atau E. 33 negara. Dihadiri oleh 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. 23 tambah 6, 29. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Negaranya apa aja sih? Kalau di Asia itu ada India, Burma. Burma itu Myanmar ya. Pakistan, Sri Lanka, Cina, Jepang, Afghanistan, Iran, Irak, Yordania, Turki, Syria, Saudi Arabia, Yaman, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Laos, dan Timor Leste. Sedangkan 6 negara Afrika adalah Mesir, Ethiopia, Libya, Sudan, Liberia, dan juga Ghana. Oke, jadi jawabannya A. Soal nomor 3. Pengaruh KAA terhadap negara di Asia Afrika antara lain adalah A. Mempengaruhi semangat juang negara-negara yang kemudian memproklamirkan kemerdekaannya seperti Sudan, Ghana, dan lain-lain. B. Memelihara perdamaian dan keamanan antar negara di dunia. C. Menyelesaikan pertikaian internasional. D. Mengajukan usul yang akan dibahas dalam sidang umum. Atau E. Jawaban B, C, D benar. Nih, selain membawa dampak solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa, di Asia dan Afrika, KAA juga menimbulkan dampak yang penting dalam perkembangan dunia pada umumnya, di antaranya yang pertama, KAA mendorong kemerdekaan beberapa negara kecil, terutama di Afrika ya. Yang salah satunya itu masih di berada masa penjajahan seperti Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Palestina. Yang kedua, dihapuskannya politik apartheid, yaitu politik perbedaan warna kulit hitam dan kulit putih. Politik yang terjadi karena adanya perlakuan buruk Inggris terhadap orang kulit hitam Afrika Selatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, merujuk ke nomor 2 ini. Nomor 4. Hasil dari Konferensi Asia Afrika itu dikenal dengan nama apa? A. Dasar-Sila Bandung. B. Bandung Spirit. C. Jawaban A dan B benar. D. Jawaban A dan B salah. Atau E. Piagam Asia Afrika. Hasil dari KAA. Dasar-Sila Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan KAA yang dilaksanakan pada 18-25 April 1955 di Bandung. Indonesia kini masyarakat dunia mengenang momen KAA 1955 tersebut dengan istilah Bandung Spirit. Oke, berisi seruan koeksistensi damai antar bangsa demi tujuan pembebasan dunia dari struktur dominasi antar negara, demi tujuan solidaritas bagi bangsa-bangsa yang terjajah, lemah, atau dilemahkan oleh tatanan dunia yang tidak adil. Jadi, hasil dari KAA itu merupakan Dasar-Sila Bandung dan Bandung Spirit. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Soal 6. Anggota Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 negara anggota tetap dan 10 negara anggota Dewan tidak tetap. Dipilih setiap 2 tahun sekali. Pemilihan anggota Dewan Keamanan PBB tidak tepat berdasarkan distribusi geografis atau grup regional sebagai berikut, kecuali A. Grup Afrika 3 kursi, B. Grup Asia Pasifik 2 kursi, C. Grup Eropa Timur 1 kursi, D. Amerika Latin 2 kursi, E. Eropa Barat dan Asia 3 kursi. Jawabannya adalah yang E. Eropa Barat itu aslinya adalah 2 kursi. Ya, bukan 3. Jadi jawabannya E. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Berdasarkan pasal 23 Piagam PBB yang diamandemen pada tahun 1963 dan mulai berlaku September 1965, Dewan Keamanan PBB terdiri dari 5 anggota tetap yang sering disebut juga Permanent Five, yang memiliki hak veto yaitu A. Hak membatalkan keputusan resolusi Dewan Keamanan PBB meskipun keputusan atau resolusi tersebut sudah disetujui oleh semua anggota lainnya. B. Hak membatalkan keputusan atau resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu. C. Hak membatalkan keputusan atau resolusi Dewan Keamanan PBB berkenaan dengan negara tertentu. D. Hak mengambil alih peran dan membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. E. Hak membatalkan dan menunda suatu keputusan ataupun resolusi Dewan Keamanan PBB. Jawabannya adalah yang A. Membatalkan keputusan atau resolusi Dewan Keamanan PBB meskipun keputusan atau resolusi tersebut sudah disetujui oleh semua anggota. Nih, hak veto Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa merujuk pada hak veto yang dipegang oleh 5 anggota permanen. Memperbolehkan mereka untuk menghindari adopsi resolusi substansif apapun, abstensi atau absensi dari pemberian oleh seseorang anggota permanen, tak menghindarkan sebuah perbuatan resolusi dari pengadopsian. Namun, hak veto tak diterapkan pada suara-suara prosedural, seperti yang ditentukan oleh para anggota parlemen sendiri. Para anggota parlemen dapat memberikan suara menentang pembuatan resolusi prosedural tanpa memblok adopsinya oleh Dewan Suara Negatif dari anggota permanen juga akan memblok pemilihan sekjen, meskipun ini adalah sebuah rekomendasi Majelis Umum ketimbang resolusi. Oke. Soal nomor 8. Berikut ini adalah daftar negara yang baru saja terpilih pada Juni 2018 sebagai negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2019-2020 kecuali A. Afrika Selatan, B. Jerman, C. Belgia, D. Republik Dominika, atau E. India. Jawabannya adalah yang E. India. Kenapa? Karena sidang Majelis Umum PBB itu berhasil memilih 5 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang baru untuk periode 2019-2020. Jerman terpilih untuk mewakili Eropa Barat dengan raihan 184 suara, sedangkan Belgia yang juga berasal dari Eropa terpilih dengan 181 suara, tipis beda 3. Republik Dominika yang mewakili Amerika Latin mendapatkan 184 suara, sedangkan Afrika Selatan terpilih mewakili Afrika dengan torehan 183 suara. Indonesia sendiri sebagai negara yang berada di wilayah Asia Pasifik mendapatkan 144 suara. Jadi jawabannya tuh yang E, India, harusnya Indonesia. Nah, angka-angka tersebut sudah memenuhi syaratan untuk menjadi anggota tidak tetap, yakni minimal meraih 2/3 anggota PBB. Benar kan? Sudah, sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.